Pak Prabowo buat koalisi permanen. Ini analisa Bung Rocky Gerung. Dengarkan videonya sampai selesai, guys. Lagi pada Pilpres 2029 kemarin Pak Prabowo itu mengumpulkan para petinggi Kim Plus di Hambalang dan mengajak mereka membentuk koalisi permanen. Ya Apa Allah. sesungguhnya yang terjadi ya? Kok pemerintahan Prabowo ini kan baru saja melewati 100 hari, banyak sekali persoalan yang muncul, terutama masalah anggaran. Kan kok sudah bicara soal 5 tahun ke depan, kan biasanya ini kalau pemerintahan yang sukses gitu ya, mereka pede ini untuk maju lagi Pilpres 2029 gitu atau periode berikutnya. Tapi kan ini kita belum tahu apakah nanti pemerintahan Prabowo ini sukses atau tidak gitu. Akhirnya langkah Jokowi terlihat terhenti. Mungkin terhenti sejenak atau terhenti seluruhnya karena impact atau akibat dari pertemuan Munaslup Gerindra yang mencalonkan Presiden Prabowo sebagai presiden di 2009 diikuti oleh Kim Plus, Partai Golkar, PSI, PKB itu menyatakan ingin mengikat langsung dalam koalisi permanen. Jadi terlihat bahwa Kim Plus ini akan jadi koalisi permanen. Itu artinya bahwa tidak ada kesempatan untuk Gibran ditawar oleh partai yang lain karena mereka telah ikat Prabowo di dalam bentuk ketetapan untuk dijadikan sebagai calon presiden 2029 oleh Kim Plus lagi. Jadi kelihatannya itu yang jadi semacam kepastian. Walaupun publik merasa kenapa secepat itu Presiden Prabowo menyatakan diri ingin maju di 2009, bukankah baru 100 hari dan seolah-olah 100 hari akan jadi semacam kesepakatan untuk memulai sebetulnya konsolidasi menuju 2009. Padahal begitu banyak evaluasi yang harus diberikan pada pemerintahan Prabowo tentang kehidupan ekonomi, tentang rencana ke depan, yaitu di dalam bentuk akhirnya mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Betul, Bung Rocky. Mesin ekonominya apa yang akan dibuat untuk mencapai 8% itu. Jadi kelihatannya ada sesuatu yang mungkin di dalam kalkulasi Gerindra atau Kim Plus secara keseluruhan sebaiknya diikat dari sekarang. Jadi bagus juga ada koalisi permanen, tapi dengan satu konsekuensi bahwa reaksi Pak Jokowi tentu tidak mungkin mengatakan tidak karena Jokowi ada di pinggir atau di pinggiran koalisi ini kan. Jadi satu-satunya cara Jokowi adalah mengiyakan sebetulnya. Karena pikiran Jokowi tidak mungkin disembunyikan oleh hasrat dia untuk menjadikan Gibran sebagai calon presiden 2009. Nah itu yang mungkin di dalam kalkulasi Gerindra atau Kim Plus secara keseluruhan sebaiknya diikat dari sekarang. Jadi bagus juga ada koalisi permanen, tapi dengan satu konsekuensi bahwa reaksi Pak Jokowi tentu tidak mungkin mengatakan tidak karena Jokowi ada di pinggir atau di pinggiran koalisi ini kan. Jadi satu-satunya cara Jokowi adalah mengiyakan sebetulnya. Karena pikiran Jokowi tidak mungkin disembunyikan oleh hasrat dia untuk menjadikan Gibran sebagai calon presiden 2009. Nah itu yang memungkinkan kita akan melihat ada game changing di dalam politik Indonesia hari ini, dan kepastian Prabowo maju itu artinya kepastian juga bahwa Gibran tidak akan dicalonkan oleh Golkar, tidak akan dicalonkan oleh Kim Plus, kan itu konsekuensinya. Tadi Anda menyinggung Jokowi. Kepada wartawan ini Pak Jokowi menyatakan bahwa dia mendukung penuh langkah Prabowo. Tapi karena Jokowi yang ngomong, netizen langsung mengartikan sebaliknya. Saya pikir ada benernya ya kalau Jokowi dukung Prabowo, memangnya Gibran mau dikemanain? Bukankah ultimate goal dari Jokowi sekarang yang menjadikan Gibran presiden pada tahun 2029? Kalau menunggu sampai tahun 2034 ketika Prabowo sudah tidak akan maju lagi, pengaruh Jokowi itu ya makin melemah.
Bahkan kita bisa sebut ya Jokowi itu bukan siapa-siapa lagi. Oke, kalau kita lanjutkan logika dari keputusan itu, maka berlaku prinsip Gibran, ya buat apa dia berupaya untuk memelihara relawannya atau menghasilkan sensasi-sensasi melalui pembentukan pencitraan, kalau pada akhirnya dia tidak bisa mencalonkan diri kan. Jadi sebetulnya dari yang kita duga dari awal bahwa Gibran pasti akan melemah atau dilemahkan oleh keputusan ini, dengan konsekuensi bahwa beliau Pak Gibran ini atau Mas Gibran ini kehilangan kesempatan untuk memulai persiapan menuju 2029. Sebaliknya, kalau terlihat bahwa Gibran melakukan persiapan itu bagi Prabowo dianggap bahwa ada sesuatu yang aneh gitu kan, mestinya Gibran tidak melakukan tindakan apa-apa, tetapi juga di situ konyolnya kalau Gibran nggak melakukan apa-apa ya Gibran mundur aja dari wakil presiden kan nggak mungkin Gibran itu tidak melakukan sesuatu bila dia tahu bahwa dia potensi untuk bertanding dengan Presiden Prabowo kan. Jadi sebetulnya duel di dalam 2009 itu ya pasti terjadi antara Prabowo dan Gibran. Dengan cara apapun Gibran akan diasuh oleh kalangan tertentu, pasti juga oleh Pak Jokowi secara diam-diam tentu tanpa harus ambil kontroversi, supaya masih dimungkinkan Gibran itu masuk ke putaran 2029. Dan yang menarik dalam arti kita menyaksikan kedangkalan politik akhirnya tuh, dan orang masih menginginkan ada semacam kepastian arah ekonomi, menginginkan ada persiapan untuk masuk di dalam kesulitan dunia baru bila terjadi perang yang disebabkan oleh provokasi Cina di Indo-Pasifik atau keputusan Presiden Trump untuk menganeksasi atau bahkan mengosongkan Gaza, kan semua itu ada dalam kalkulasi politik dunia hari-hari. Nah, variabel-variabel ini yang satu waktu nanti akan masuk di dalam publik Indonesia dan terpecah fokus dari Pak Prabowo, apakah mau tampil terus di dalam fora internasional atau mulai mengkonsolidasi diri untuk menuju 2009. Ini semuanya pilihan-pilihan strategis yang akan dihitung oleh para pengamat, dan hitungan itu pada akhirnya harus menyimpulkan bahwa ketegangan politik di dalam negeri pasti akan berlangsung, karena ambisi Pak Jokowi tidak mungkin berhenti sekedar mengiyakan apa yang diputuskan oleh Gerindra dan apa yang kemudian jadi kesepakatan koalisi permanen dari Kimplas. Jadi kita tetap ingin atau unik untuk melihat bagaimana kimia antara Pak Prabowo dan Gibran, kimia antara Prabowo yang sudah menetapkan dirinya untuk maju di 2009 dan Gibran yang kehilangan peluang. Kan itu yang akan menimbulkan ketegangan psikologi antara presiden dan wapres, bukan untuk mengadu domba mereka antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran seperti yang disindirkan oleh Presiden Prabowo sendiri, tetapi untuk melihat realitas bahwa akan terjadi persaingan. Saya ingin mendalami soal pernyataan Pak Prabowo ya tentang Pak Jokowi yang diucapkan kembali akhir-akhir ini, dan realita bahwa Prabowo pagi-pagi sudah menyatakan akan maju lagi pada Pilpres 2029, bahkan mau mengikat Kimplas dalam koalisi permanen. Bukankah itu satu yang kontradiktif kan? Dengan ucapan bahwa dia tidak malu-malu mengakui belajar politik ke Pak Jokowi, banyak yang menafsirkan bahwa Pak Prabowo itu masih dalam kendali, masih sepenuhnya dalam kendali Pak Jokowi. Tapi dengan dia menyatakan ini dia akan maju lagi pada Pilpres 2029, ya berarti kan dia menutup peluang Gibran, dan itu artinya juga mengubur mimpinya Pak Jokowi. Tentu kita boleh menduga bahwa ada sesuatu yang menyebabkan setelah 100 hari sangat yakin Presiden Prabowo bahwa dia akan memenangkan kembali pertarungan di 2029, entah dengan siapa beliau bertanding. Tetapi satu hal juga menjadi semacam kepastian bahwa proses politik menuju 2029 akan sangat tajam, karena sangat mungkin Prabowo mengevaluasi bahwa keadaan ekonomi akan banyak goncangan, stabilitas politik juga akan menemukan sebut aja penghadang-penghadang dalam bentuk kejadian-kejadian yang
diakibatkan oleh kesulitan ekonomi, entah itu demonstrasi atau keresahan publik, sehingga harus ada semacam kesepakatan supaya partai-partai koalisi Kimpres ini tidak ada yang membelot dari dia. Nah, karena itu mesti diikat dari sekarang bahwa 2029 Kimpres masih akan mencalonkan Presiden Prabowo. Jadi itu semuanya yang kita sebut sebagai kalkulasi pragmatis. Tetapi di balik yang pragmatis itu pasti orang mulai menduga bahwa upaya Prabowo untuk memulai satu era baru dengan memberi sinyal bahwa dialah yang memimpin, itu juga harus dibaca sebagai pukulan psikologis bagi Pak Jokowi kan. Jadi itu yang kita anggap bahwa daily politics, bahwa apa yang kita saksikan hari-hari ini itu semacam upaya untuk mencari platform baru bagi Prabowo supaya dia bisa keluar secara ya mungkin tidak lagi elegan tetapi secara taktis dari sinisme publik bahwa beliau masih ada dalam bayang-bayang Jokowi. Nah, itu intinya kan. Apalagi Pak Prabowo tetap mengucapkan bahwa dia belajar politik dari Pak Jokowi. Tetapi ucapan itu tentu harus ditafsirkan berbeda dengan keputusan bahwa dia akan mencalonkan dirinya di 2029, sesuatu yang bagi Gerindra jadi semacam kelegaan untuk tidak lagi berupaya untuk membayangkan bahwa akan ada Gibran sebagai pesaing nanti itu. Walaupun kemungkinannya masih ada tapi sangat kecil karena Gibran tidak punya partai yang tadinya diawali oleh semacam keinginan bahwa Gibran akan diselundupkan oleh bapaknya melalui Bahlil tentu ke Golkar. Ternyata agak sulit kita membayangkan itu karena Kimpres hanya memastikan diri bahwa mereka akan bikin koalisi permanen untuk mendukung Pak Prabowo, bukan yang lain kan. Kan ini pukulan politik bagi keinginan Pak Jokowi untuk mengendalikan keadaan supaya Gibran masih bisa diselundupkan lewat keadaan yang dia kendalikan menuju 2009. Nah, kesulitan ini yang menarik untuk kita percakapkan minggu-minggu ini.